pada pertemuan kali ini aku akan mereview buku dari karya Anthony J. Robbins atau Anthony Robbins, teman-teman. Nah, bukunya ini juga buku yang menjadi bestseller New York Times nomor 1, teman-teman. Wah, buku apa sih? Ya, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Money Master the Game. Nah, bukunya tuh emang tebel banget ya, teman-teman. Tapi di sini tuh isinya banyak banget manfaatnya. Terlebih lagi buku ini diulaskan mengenai 7 langkah menjadi kaya dalam kondisi sulit, teman-teman. Nah, sebelum saya mereview bukunya, pasti dari teman-teman ada yang belum tahu nih, Anthony J. Robbins atau Anthony Robbins itu siapa? Nah, sebelum saya mereview bukunya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siapa sih sebenarnya Anthony Robbins itu. Jadi, Anthony Robbins ini merupakan seorang motivator dengan bayaran termahal di dunia, seorang penulis yang berasal dari Amerika, dan juga seorang miliarder, teman-teman. Untuk mencapai di titik seperti ini, pastinya Anthony Robbins memiliki banyak sekali lika-liku kehidupan. Pada awalnya, Anthony Robbins ini rela untuk meninggalkan kedua orang tuanya demi bekerja sebagai seorang penjaga dan juga pembersih toilet, teman-teman. Namun tak lama kemudian, karena toiletnya semakin sepi pengunjung, Anthony Robbins ini bekerja sebagai sales musik. Nah, ketika ia bekerja sebagai sales musik, inilah Anthony Robbins mulai merangkak menuju karirnya, teman-teman. Sempat juga Anthony Robbins ini mengikuti seminar dari Jim Rohn ketika ia menjadi sales musik. Nah, setelah mengikuti seminar dari Jim Rohn ini, Anthony Robbins ini bahkan pendapatannya per bulan bisa menaik sampai $10.000 per bulan, teman-teman. Nah, dari sinilah awal mula karya dari seorang Anthony Robbins, teman-teman. Nah, pada selanjutnya saya akan mereview bukunya. Pada bagian awal pasti akan ada pertanyaan, bagaimana sih mencapai kebebasan finansial itu? Nah, pada bagian pertama akan dijelaskan, yaitu Welcome to the Jungle. Nah, pada Welcome to the Jungle ini, Anda itu selama ini menyimpan uang sudah pada tempat yang tepat atau belum sih? Bagaimana sih Anda mengelola keuangan Anda? Sebenarnya, Anda yang bekerja untuk uang atau uang yang bekerja untuk Anda? Nah, pada bagian pertama ini akan lebih diintikan pada hal yang seperti itu, dan juga bagaimana Anda harus menempatkan tempat yang tepat untuk menyimpan keuangan Anda. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, yaitu ketahuilah aturan permainannya. Ketika kita hendak menginvestasikan ataupun kita hendak menabung, kita harus lebih mengetahui bagaimana kita seharusnya masuk di dalamnya. Maksudnya, kita itu sebelum melakukan apa-apa, kita itu harus memikirkan terlebih dahulu, dan juga pastinya kita itu harus mengetahui aturan permainannya. Segala aturan untuk menanggulangi resiko yang akan terjadi, teman-teman. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, definisikan dengan jelas income yang Anda inginkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui aturan permainannya dalam berinvestasi, dan kita sudah berusaha untuk mencoba untuk melakukan investasi sedikit demi sedikit, ada juga hal yang perlu tetap diperhatikan, yaitu adanya financial security atau keamanan keuangan, kemudian adanya vitality atau sedikit kemewahan, kemudian ada traveling 1 tahun sekali, kemudian dilanjut dengan adanya independen atau memiliki usaha sendiri. Nah, selanjutnya ada juga freedom atau hidup sesuai mimpi Anda. Kemudian ada absolute freedom, yaitu mendonasikan harta yang sudah kita miliki, sehingga harta itu juga berguna untuk orang lain, teman-teman. Selanjutnya, pada bagian yang keempat, yaitu buatlah keputusan paling penting dalam hidup Anda, yaitu dengan mengalokasikan aset investasi di tempat yang berbeda dan tetap memperhatikan resiko-resiko untuk meminimalisir kegagalan. Dan yang kelima, yaitu Anda harus selalu bersyukur dan berbagi. Dan yang keenam, Anda harus membaca kisah para miliarder dunia di buku ini. Dan juga yang ketujuh, mempraktekkan semua yang telah Anda pelajari dan yang telah Anda baca. Kemudian, sebelum saya mengakhiri, ada kutipan yang cukup menarik di buku ini, yaitu ketika Anda berhenti bermimpi, Anda berhenti hidup. Malcolm Forbes. Sekian review dari saya. Semoga kalian semua pada suka. Jangan lupa dibaca dan selalu berbagi. Terima kasih.